ya semoga brand-brand lain itu pada ini ya, pada sadar lah. Ayolah, inovasi lah lewat layar lengkung, tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau update yang habis rilis hajatan HP terbaru nih dari brand Infinix nih. Ada dua HP yang nggak nanggung-nanggung, langsung dua yang dirilis hajatannya di hari ini. Ada Infinix Zero 30 4G sama Infinix Zero 30 5G. Seperti yang udah kita tahu sebelumnya di beberapa minggu yang lalu, Infinix Zero 30 itu udah dirilis duluan ya secara di Eropa sana, tapi yang versi yang 5G-nya aja. Nah, di Indonesia ini kebagian dua nih. Ada yang Infinix Zero 30 yang 4G juga, yang 5G juga dirilis. Nah, menarik nih. Sekarang HP-HP yang layar-layar melengkung kayak gini makin lebih user friendly nih. Harganya makin menarik nih sekarang-sekarang ini nih. Gue nggak tahu kenapa trennya tuh lagi naik daun banget di tahun, terutama di akhir tahun 2023 ini. HP-HP layar melengkung itu sekarang lagi hype banget gitu. Setelah si Itel nih, Itel ngegebrak di bawah 2 juta dapat HP layar melengkung. Sekarang Infinix nggak mau kalah nih. Jadi ada dua yang dirilis ya. Gua jabarin speknya satu-satu dulu aja. Yang pertama Infinix Zero 30 yang 4G dulu nih. Di presentasi tadi sih udah dijabarin ya untuk spesifikasinya. Jadi yang Infinix Zero 30 4G itu dia pakai spesifikasi chipsetnya itu pakai Helio G99 dengan 6 nanometer. Seperti yang udah kita tahu, MediaTek Helio G99 itu bukan chipset yang baru ya, tapi memang ini udah cukup teruji banget chipset ya di kelas harga 2 jutaan sih. Kebanyakan chipset MediaTek Helio G99 itu dipakai di HP harga 2 jutaan ya. Belum lagi dia udah punya kamera belakang 108 megapiksel dan juga kamera depannya itu punya resolusi 50 megapiksel yang udah bisa ngerekam video di resolusi 2K di 30 fps. Untuk layarnya udah pasti melengkung ya, dia udah punya refresh rate di 120 Hz juga ya. Dan juga untuk lapisan kaca layar depannya itu dilapisi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Untuk RAM-nya sendiri dia pakai RAM 8GB, internal memorinya 256GB ya. Terus untuk baterainya sendiri dia pakai setup baterai di 5000 mAh dan pengisian daya cepatnya sampai 45 watt supercharge dan udah mendukung power delivery 3.0. Jadi itu yang untuk Infinix Zero 30 yang 4G ya. Dan menurut gua ini menarik sih Infinix Zero 30 yang 4G karena harganya itu juga menarik banget. Harganya itu di 3.099.000 itu untuk harga normal ya. Tapi kalau kalian belinya flash sale tanggal 27, yang tepatnya besok ya, tanggal 27 kalian bisa dapetin harga di 2.899.000. Menarik banget. Kalau kalian beli flash sale itu yang menarik banget sih, handphone udah punya layar melengkung 120 Hz, MediaTek Helio G99 masih di bawah 3 juta, itu yang udah sesuatu yang wah lah pokoknya. Intinya Infinix Zero 30 yang 4G ini menarik buat kalian pertimbangin buat beli HP atau upgrade HP di tahun 2023 ini. Dan ada satu lagi nih, Infinix Zero 30 yang versi 5G. Ini speknya sama, plek-plekan banget, sama kayak Infinix Zero 30 5G yang versi di luar sana, di versi global ya, yang udah dirilis beberapa minggu yang lalu. Yang tagline-nya itu yang menjadi power selling-nya itu dia pakai bisa ngerekam video format 4K di 60 fps buat kamera depannya. Gila, ini buat konten kreator udah menarik banget sih ini. Terus chipset yang dipakai juga sama kayak yang keluar di versi global sana ya. Dia pakai MediaTek Dimensity 8020 octa-core ya. Dan juga dia pakai setup RAM-nya sampai 12GB dan memori internalnya di 256GB. Nah, untuk layarnya sendiri dia juga sama sebenarnya. Layarnya sama-sama udah melengkung ya. Tipe-tipe layar udah melengkung, dan juga untuk refresh rate-nya kali ini di 144 Hz. Jadi udah cepat dibandingin sama yang Infinix Zero yang Zero 30 yang 4G ya. Di yang 5G ini udah 144 Hz.
Kameranya sendiri di Infinix Zero 30 yang 5G ini sebenarnya sama setupnya. Sama-sama pakai kamera belakang yang 108 megapiksel dan kamera depannya di 50 megapiksel. Cuman kalau yang untuk yang Infinix Zero 30 5G ini dia pakai bisa ngerekam video sampai kualitas 4K ya, 4K ya di 60 fps. Jadi udah buat vlogging, buat kalian content creator sebenarnya ini udah lebih dari cukup apa bisa ngerekam video di 4K di 60 fps. Terus baterainya juga sama-sama di 5000 mAh dan daya ngecasnya untuk Infinix Zero 30 yang 5G ini udah di 68 watt. Jadi kalau yang 4G-nya 40 watt, di yang 5G-nya di 68 watt. Jadi udah semakin menarik nih. Dan harganya ini juga yang menarik banget. Harga dari Infinix Zero 30 5G menarik banget sih harganya. Dia dijual di harga 4.299.000. Itu untuk harga normal, tapi untuk harga yang flash sale-nya di 4.099.000 atau 4,1 juta. Kalian udah bisa dapetin handphone layar lengkung, chipset kelas mid-range, dan juga untuk perekaman videonya bisa resolusi 4K di 60 fps. Kurang apa lagi coba? Ya sebenarnya Infinix ini biar semoga jadi batu loncatan ya, menjembatani untuk produk-produk selanjutnya dari brand-brand lain ya. Semoga aja brand-brand lain itu sadar gitu. Kalau layar lengkung sekarang tuh bisa dijual di harga yang menarik, nggak selalu di atas 5 juta, tapi bisa di-press di harga 3 juta juga loh. Udah 120 Hz juga. Gimana coba? itel aja nih, itel S23 Plus aja nih, layar melengkung tapi masih 60 Hz di bawah 2 juta. Ya semoga brand-brand lain itu pada ini ya, pada sadar lah. Ayolah, inovasi lah lewat layar lengkung tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Kayak Infinix Zero 30 ini nih yang menjembatani. Mudah-mudahan jadi jembatan awal utama gebrakan buat pasar Indonesia nih. Biar HP-HP layar lengkung buat pasar Indonesia tuh semakin menarik gitu. Karena kan daripada desain back cover tuh yang semuanya serba kotak, serba flat, udah bosen gitu. Kali-kali desain bagian depan dipoles jadi melengkung kan agak lebih menarik gitu. Ya udah, jadi itu dia ada dua produk yang udah dirilis sama Infinix Indonesia, Infinix Zero 30 4G sama Infinix Zero 30 5G. Ya udah, flash sale tanggal 27, tepatnya besok kalian udah bisa beli ya, masukin checkout aja ke keranjang. Ya udah, tinggal kalian gunakan aja. Intinya ini menarik banget dari harga dan speknya buat Infinix Zero 30 series ini. Ya udah, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.